Kita saat ini telah berada dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 3 November 2025. Dan seperti biasa kita akan mengangkat sebuah topik yang dimana di lain telepon nanti kami akan membuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama Teti di 082195835080. Dan untuk topik kita pada pagi hari ini menjelang siang ya adalah permasalahan bansos proses terkait ya dengan proses pendataan yang tidak jelas, kemudian kurangnya transparansi bantuan yang tidak tepat sasaran, kemudian sulitnya akses informasi. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung setelah tadi juga Anda telah ikuti program kita selanjutnya ya. Di line telepon kami sudah bisa menerima Anda yang ingin memberikan masukan Anda, opini Anda ataupun keluhan Anda di Halo RRI. Dan pendengar dan juga penonton ya yang ada di line YouTube kami dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia. Bantuan sosial ini atau bansos merupakan instrumen penting yang diharapkan untuk mampu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dan melalui program ini negara berupaya untuk menghadirkan keadilan sosial dan memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dari hak-haknya untuk hidup layak. Serta memperkecil kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Namun di balik niat mulia tersebut, pendengar dan juga penonton YouTube kami, pelaksanaan program bantuan sosial ini seringkali menyisakan berbagai permasalahan fundamental yang menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas keadilan dan juga transparansi pengelolaannya. Dan di sini terkait juga untuk proses pendataan yang tidak jelas, pendengar adalah warga yang tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke daftar penerima atau DTKS. Kemudian permasalahan yang ada juga adalah tidak ada sosialisasi tentang kriteria penerima bansos. Selanjutnya pendengar, ada lagi pendataan yang dilakukan tanpa survei langsung ke rumah warga. Kemudian kurangnya transparansi dalam penentuan penerima. Kemudian juga nama penerima tidak diumumkan secara terbuka di desa ataupun di kelurahan. Kemudian warga merasa proses pemilihan penerima tidak adil dan tertutup. Kemudian ada dugaan pilih kasih dalam menentukan siapa yang layak menerima. Ini masuk juga ya di warga yang merasa proses pemilihan penerima yang tidak adil dan tertutup. Kemudian pendengar, bantuan tidak tepat sasaran adalah warga miskin yang seharusnya menerima atau mendapat bantuan justru tidak terdata. Apakah ada faktor kesengajaan di sana? Oke, kemudian sementara warga yang tergolong mampu malah menerima bansos. Kemudian juga sulitnya akses informasi pendengar ya. Masyarakat tidak tahu jenis bantuan apa saja yang tersedia. Kemudian juga tidak ada papan pengumuman atau media informasi di tingkat desa dan kelurahan. Dan website atau aplikasi bansos sering error atau tidak mudah diakses. Oke baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di Halo RRI di 082195835080. Sudah Teti buka untuk Anda langsung saja. Iya. Selamat pagi, Halo RRI. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi Teti Bapak. Pangemanan. Betul Bapak, dengan siapa di mana? Soalnya enggak Teti bahagia kan kurang Teti Pangemanan. Oke, Dengan baik. ini Ibu Teti Iya. dari Kawangkoan Karu ya. Oh, dari Kawangkoan dengan Pak John. Pak Pak John. Oke, baik Pak John. Timbar. Bagaimana Pak Sehat, John? Teti? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih Pak John. Iya. Permasalahan bansos nih Pak John, gimana? Iya, sebetulnya yang mengetahui itu orang-orang yang dibantu mulai dari kepala lingkungan dan kelurahan. Ya, terutama Ibu Teti kadang-kadang ada orang yang menerima bantuan disalahgunakan. Iya kan? Iya. Sebetulnya tuh orang-orang yang membutuhkan dulu penyandang disabilitas
baik itu tunanetra dan cacat-cacat lain. Yang menentukan ini supaya saya katakan tadi kepala lingkungan dan kelurahan. Iya. Ya, ada orang-orang yang ya sebetulnya masih boleh ya, yang masih dibantu, tidak didata. Itu yang didata tuh orang-orang atau mungkin saudara kuat dia. Iya, toh. Sebetulnya tuh orang-orang yang membutuhkan penyandang disabilitas, orang cacat. Iya kan? Orang memang harus dibutuhkan. Jadi Pak John Simbar, ini menurut Pak John ini permasalahannya di pendataan ya Pak John ya? Pendataan. Jadi ya kalau perlu pendataan, kepala lingkungan yang mendata, baru dia kasih masuk di kelurahan. Iya. Ya jangan, orang yang orang boleh, orang kasih masuk di yang membutuhkan. Oke, kalau menurut Pak John, untuk pengalaman sendiri dari Pak John, ini pendataannya terutama di lingkungan Pak John gimana? Baik-baik saja kah? Bagaimana? Untuk pengamatan langsung dari Pak John, gimana? Untuk pendataannya di lingkungan Pak John sendiri? Sebetulnya masih banyak yang boleh. Kalau di lingkungan kita ya ada yang penting ada. Cuma masih banyak tuh orang-orang yang membutuhkan, terutama kaum penyandang disabilitas, orang-orang cacat. Jadi saya sekali lagi yang mengetahui itu, yang tahu itu data itu kepala-kepala lingkungan dan kelurahan. Jadi kan lurah data dulu di seluruh kepala-kepala lingkungan yang data. Baru dorong masuk di kelurahan. Jadi baru di kecamatan. Baik Pak John. Jadi saya harapkan. Mungkin ada masukannya Pak John? Jadi pendataannya yang ada masukannya mungkin? Iya. Saya cuma mau yang mendata itu jangan pilih bulu, toh. Karena dia saudara. Iya kan? Baik, dia masuk. Kadang-kadang ada oknum-oknum yang suka saya bantuan, disalahgunakan, misalnya toh. Iya, baik. Jadi itu yang saya harapkan Ibu Teti. Oke, baik Pak John. Salam buat Ibu Joyce di Pro 4 ya. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak John. Oke, baik Pak John di Kawangkoan ya terkait dengan pendataan. Kemudian pilih kasih juga. Berarti ada pendataan yang tidak transparan ya, tidak transparan. Jadi salah satu persoalan memang yang paling mendasar itu terletak pada proses pendataan yang tidak jelas dan juga tidak terstandarisasi. Mungkin ini permasalahan yang bukan hanya kita alami saja di Sulawesi Utara, terlebih khususnya juga di Manado ya dan sekitarnya, karena ini paling banyak juga dirasakan oleh beberapa daerah di seluruh Indonesia. Di banyak daerah pendengar ya, data penerima bantuan ini masih disusun secara manual ya, tidak terintegrasi juga serta minim pembaruan. Akibatnya pendengar, data yang digunakan pemerintah itu kerap tidak mencerminkan kondisi nyata di tengah-tengah masyarakat. Banyak warga miskin yang layak menerima bantuan justru terlewat. Sementara individu atau keluarga yang tergolong mampu malah tercatat sebagai penerima manfaat. Nah, situasi ini pendengar dan penonton YouTube kami menunjukkan bahwa ada kelemahan sistem validasi dan juga verifikasi data dan serta mengindikasikan belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam proses pendataan. Saya kembali ke line telepon. Selamat siang, halo RRI. Siang. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Ibu Teti bahagia apa gimana? Iya. Sekarang so bahagia apa gimana? Oke, baik Pak Jokowi ya. Pak Jokowi di Tomohon. Oke, baik Pak Jokowi Tomohon, gimana Pak ini permasalahan bansosnya? Kalau kita lihat itu loh banyak kali itu data. Permasalahan itu. Data, validasi data dong. Ya. Karena memang katu terlihat ada yang semuanya layak katu kalau ukuran orang ya ukuran kita semuanya katu orang boleh dapat ya banyak kali cuma dilewatkan atau kalau lalu kan
itu Bu Teti nggak usah bantah tuh kalau tidak satu warna nak mau apa itu kan biasa itu kalau lalu. Oke, baik. Jadi memang masukannya gimana Pak Jokowi misalnya? Menurut kita mesti datanya mesti lebih valid. Harus lebih supaya valid. Tidak jadi jadi polemik di masyarakat. Karena dulu kali kurang lurat untuk api saudara, kalau api saudara. Padahal sebenarnya sudah layak. Atau begini Bu Teti, ada tuh salah satu kabupaten di mana itu kalau mau terima itu mesti pasang akang stiker dong, macamnya gitu. Ternyata banyak orang yang nggak mau. Dia nggak mau, dia malos dong. Oke, baik. Dia tolak. Jadi jadi kasino itu kan ada di berita dan begini juga. Ada juga yang terlibat di judol tuh. Itu kan banyak. Kalau kita lihat juga di sini juga begitu. Ada juga yang layak sebenarnya tidak mau dapat orang. Kan itu nih boleh untuk judol atau apa tuh. Jadi ini bantuannya diterima tapi untuk yang lain ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Sebenarnya nggak bisa kan. Oke, baik. Kurang dia pakai forgery bagaimana? Lebih baik kasih itu yang perlu kan. Oke, baik. Jadi saya kira itu memang mesti data yang valid. Turun di lapangan baru kasih supaya juga jangan juga cuma dorang-dorang terus. Ada yang soalnya ke penerima abadi itu Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Jadi memang perlu itu divalidasi cari pendataannya ya Pak Jokowi ya. Supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Saya kira cuma itu Bu Teti. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Jokowi. Dan masih sama ya dengan apa yang dikatakan oleh penelpon kita sebelumnya, ada Pak John Simbar terkait dengan pendataan yang tidak valid ya, pilih kasih, terkesan tidak transparan seperti itu ya. Jadi pendengar di belakangnya Pak Jokowi kalaupun masih ada, Teti masih tunggu ya, masih di Halo RRI di 082195835080. Dan pendengar, permasalahan terkait dengan pendataan ini memang semakin diperparah ya oleh kurangnya transparansi. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak John dan juga Pak Jokowi. Dalam setiap tahapan penyaluran bansos itu kurang adanya transparansi. Informasi mengenai kriteria penerima, jumlah bantuannya, hingga mekanisme distribusi ini seringkali tidak dibuka secara luas kepada publik. Dan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui siapa yang berhak menerima dan atas dasar apa penetapan itu dilakukan. Nah, kondisi ini menciptakan ruang abu-abu pendengar ya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan serta praktik nepotisme, kolusi bahkan korupsi dalam distribusi bantuan sosial ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi terkait harus sama warna, yang keluarga dekat saja padahal tidak masuk kriteria penerima seperti itu. Dan pasti ada dampak nyata ya dari ketidakjelasan pendataan pendengar dan kurangnya transparansi tersebut. Itu pasti adalah bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, line teleponnya Teti masih buka di 082195835080. Kita masih ada di RRI, Halo RRI dengan topik kita yaitu permasalahan bansos terkait dengan proses pendataan yang tidak jelas, kurangnya transparansi, bantuan yang tidak tepat sasaran, kemudian juga sulitnya akses informasi. Dan pasti pendengar akan timbul dampak. Apa saja dampaknya? Saya tunggu Anda masih di line telepon kami 082195835080. Selamat siang, Halo RRI. Tabia. Iya, dengan siapa di mana? Heri. Pak Heri di mana Pak Heri? Ada di Tateli sekarang. Tateli, oke baik. Pak Heri, ini Teti bahagia kan? Betul. Pak Heri, permasalahan bansos kita Pak hari ini Pak. Menurut Pak Heri gimana Pak? Iya.
kita sebagai masyarakat mesti proaktif, monitor, melihat. Saya sih contoh, tahun 2019 saya dapat di BRI, 2020 dapat di BRI, 2021 Palak bilang, dicek nama di BRI di Waneasi. Keluar, diterima. Kita hanya tahu sebagian operator pada bingung-bingung kalau udah kuhubungi dengan Sapas. Kau bilang nama ada Mardai belum kirim dari pusat. Dan terakhir itu dia. Sampai sekarang ini sudah tidak jelas. Baik. Nah ini yang kita sebagai masyarakat menuntut. Kita juga berpikir. Kita pakai logika. Itu yang lalu ada kurang lebih 21 juta penerima manfaat. Iya. Kalau sekarang kan ada yang 17 jutaan, 18 jutaan. Namun nama-namanya itu terkadang masih ya bingung-bingung. Apa-apa sih nama-nama itu kan PKH, apalah. Kan begitu. Nah sekarang Mbak Teti, sekarang ada 34 jutaan penerima. Baik. 2 kali lipat. Berarti kita berpikir sebagai masyarakat. Berarti itu yang lalu-lalu diabaikan. Berarti sekarang mau dapat. Ini sudah berjalan di Oktober dan November ini. Jadi kita harus kontrol. Baik. Itu termasuk itu penerima BLT mungkin tidak salah 900.000. Ada kan yang menerima di kantor pos, ada di bank-bank Himbara. Nah ini yang kita sebagai masyarakat menunggu. Tidak ada sosialisasi, tidak ada penyampaian. Kalau dulu itu mungkin itu palak TV atau palak telepon, mana cek di sini ini, atau nganatang ande ini kartu ini, nanti Andre atau seperti apa. Tapi kalau sekarang rupanya diam. Dalam pemikiran 34 jutaan penerima, saya bisa membayangkan itu. Kan? Jadi Pak Heri, menurut Pak Heri harus ada kontrol dari pemerintah, kemudian perlu adanya sosialisasi ya Pak Heri ya? Sosialisasi. Jadi saya harap juga narasumber yang baru menghilang dari pendengaran kita Ombudsman, itulah harus menerima seluas-luasnya. Apalagi tadi saya dengar itu ada intel dari Ombudsman di tengah masyarakat. Betul. Jadi harus turun, lihat. Jangan ini permainan dimainkan terus kita masyarakat selalu jadi korban. Kan? Baik Pak Heri. Nah, ini apa? Itu menyangkut dengan pelayanan. Seperti saya katakan tadi, itu kan banyak itu orang tergantung kepala, kan? Karena yang paling tahu dengan keadaan masyarakat kepala lingkungan sendiri, betul. Oke, baik. Jadi yang mereka apalagi yang biasa soja pada apa, apalagi yang sekarang yang abadi adalah disabilitas dan lansia. Baik. Itu penerimaan abadi. Baik. Jadi seumur hidup. Iya. Jadi coba kita berpikir lansia atau disabilitas kok nggak dapat apa. Iya. Bagaimana lagi itu kan? Baik Pak Heri. Ada salurkan ini bantuan atau nyanda. Iya. Oke. Baik. Itu kan jadi persoalan. Jangan cuma alasan tidak tepat sasaran. Iya. Memang ada sosialisasi tidak tepat sasaran, tapi itu saya perhatikan hanya 1-2. Baik Pak Heri. Daripada yang sebenarnya harus menerima yang banyak sekali tidak dapat. Baik. Jadi itu yang dari Pak Heri sendiri pentingnya kontrol ya dan juga sosialisasinya ya Pak Heri ya. RRI juga bisa membantu. Iya. Mengundang narasumber. Iya, betul Pak Heri. Ya. Oke, untuk baik. menyampaikan kepada masyarakat. Sementara berlangsung sekarang. Iya. Oktober, November, sekarang November. Iya, betul Pak Heri. Ya, mudah-mudahan baik. Masyarakat dapat memahami semua dan ingin tahu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri ya. Yang saat ini lagi di Tateli katanya. Oke, terima kasih Pak Heri terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, yaitu perlu adanya kontrol ya dan juga sosialisasi yang transparan terkait dengan permasalahan bansos ya. Untuk proses pendataan yang tidak jelas, kurangnya transparansi, kemudian bantuan yang tidak tepat sasaran. Kita masih punya beberapa menit ke depan lagi pendengar ya untuk Halo RRI
Namun sepertinya kita akan rehat sejenak dan kami akan nanti kembali untuk Anda masih di Halo RRI. Tetaplah bersama kami. Hei, kenapa dok? Tapi tamang di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah. Aduh iyo, kita lihat itu pada orang pe postingan. Mantap dorang no. Kau orang kapan dang mau usaha sama-sama? Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana Kang DP modal? Tahu le, kita langsung tidak tanya ku no. Pak Lurah, mau ke mana dia itu sana Kang? Ibu-ibu, aduh rupa rame-rame ini. Ada apa ini dan ibu-ibu? Pak Lurah, biasa juga Pak Lurah, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini. Iyo. Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal, Iyo kasiangan. Mana suka betul ini dang mau usaha atau? Suka no kasiang Pak Lurah, Marco ada modal ini. Orang susah semua le kasiang. Aduh ibu-ibu tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini sudah ada bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir, miskin, dan orang tidak mampu. Begitu. Wah, pas itu. Langsung jotorang. Kung, bagaimana mau urus itu dan Pak Lurah? Gampang ibu-ibu. Yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke Dinas Sosial Kota atau Kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no. Aduh, mantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut? Ini rencana usaha begitu? Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera. Gas. Curhat Bu Siska. Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam tanaman, bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah.
Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 3 November 2025 dan masih di Halo RRI untuk permasalahan bansos pendengar dan penonton YouTube kami terkait dengan proses pendataan yang tidak jelas, kurangnya transparansi, bantuan yang tidak tepat sasaran dan sulitnya akses informasi. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan ya oleh penelpon-penelpon kami, yaitu ada Pak John, ada Pak Jokowi dan juga Pak Heri. Semuanya terkait dengan pendataan. Jadi pendengar ya, untuk dampak nyata dari ketidakjelasan dari pendataan ini dan juga kurangnya transparansi ini adalah bantuan yang pasti tidak tepat sasaran. Banyak kasus pendengar yang menunjukkan bahwa bantuan justru jatuh ke tangan yang tidak membutuhkan. Sementara mereka yang benar-benar berada dalam kondisi darurat ekonomi harus menunggu tanpa kepastian. Dan fenomena ini tidak hanya mengikis rasa keadilan sosial tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penyalur bantuan. Dan pendengar dan penonton, bansos yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan malah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta juga memperlebar jurang ketimpangan di tingkat akar rumput. Dan lain telepon kembali Titi buka untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Langsung saja. Ya, selamat siang Halo RRI. Oke, baik. Terputus, sayang sekali. Halo RRI, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan siapa di mana? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, oke Pak Jeffrey, tolong radio monitornya dikecilkan Pak, biar nggak feedback dan kita ngobrolnya bisa nyambung ya. Oke Pak Jeffrey, di mana Pak Jeffrey? Di Bitung. Di Bitung, baik. Pak Jeffrey, permasalahan bansos, apa yang Anda temukan kendala atau apapun yang terkait permasalahan bansos yang ada di lingkungan Anda Pak Jeffrey, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Menurut kita sebagai masyarakat, memang orang di Bitung juga masih abu-abu kalau soal bansos ini. Yeah. Tidak ada transparansinya. Lebihnya di lingkungan-lingkungan, di kampung-kampung. Jadi kalau kita sebagai masyarakat memberikan masukan mengenai bansos ini, seharusnya di setiap di lingkungan itu harus diumumkan berapa kakak yang menerima dalam satu lingkungan. Jadi masyarakat semua dapat mengetahui itu. Transparansinya ya Pak Jeffrey ya. Satu kampung itu berapa jumlah yang menerima semua menerima bansos ini atau bantuan. Tapi kalau ada yang terjadi di orang kota Bitung, tidak ada. Orang ingin tahu kalau berapa orang yang menerima bansos bantuan ini di perlingkungan, apalagi perkelurahan. Warga sendiri tidak tahu ya? Iya, tidak tahu karena Pak tidak Jeffrey. ada transparan. Iya, jadi menurut kita masyarakat harus diumumkan di setiap lingkungan berapa kakak menerima bantuan. Jadi satu kelurahan itu berapa semua. Keluarga mana saja yang diberikan bantuan tersebut seperti itu ya Pak Jeffrey ya? Terutama JP jumlah itu yang berapa? menerima dalam lingkungan berapa, dalam satu kelurahan itu berapa. Oke, Pak Jeffrey sendiri, mohon maaf Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sendiri penerima nggak?
sebetulnya enggak menerima. Tidak Memang menerima. di tahun-tahun sudah lewat ke sana pernah menerima bantuan, tapi bantuan Kategori. beras. Oke, Iya, baik. tapi nggak rutin. Cuma kalau ada bantuan baru palak pangan, ada bantuan pangan. Jadi terima. Jadi kadang-kadang bukan rutin. Iya. Jadi buat kita masyarakat, memang kalau mau bikin diumumkan perlingkungan berapa kakak di kelurahan berapa semua menerima, itu memang baru kena sasaran. Berarti itu bansos, bantuan tidak mubazir. Karena kalau bisa jadi kalau satu kelurahan itu atau satu lingkungan misalnya menerima 20 orang. Kalau oknum palak bilang cuma 5 orang. 15 orang sejadi dorang punya, no? Iya, betul toh. Iya. Iya, itu oknum palak atau oknum lurah. Jadi ini harus transparan. Baik Pak Jeffrey. Intinya di sini apa yang dikatakan oleh Pak Jeffrey, transparansinya ya Pak Jeffrey ya. Iya. Oke, baik. Diumumkan itu. Baik, Iya. baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Pagi. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak Jeffrey ya. Oke, baik. Dan yang ingin bergabung bersama Teti di Halo RRI, Teti masih buka line teleponnya, masih di 082195835080. Setelah Pak Jeffrey tadi dari Bitung, memang Pak Jeffrey bukan penerima ya, tapi Pak Jeffrey melihat dan menyaksikan secara langsung terkait sistem pendataannya mungkin, pembagiannya mungkin, untuk transparansinya juga kurang jelas ya menurut Pak Jeffrey-nya sendiri. Oke, baik pendengar, untuk sulitnya akses informasi ini sepertinya juga bagi masyarakat itu turut memperburuk situasi ya, seperti apa yang dikeluhkan oleh Pak Jeffrey tadi. Kurangnya kanal komunikasi yang terbuka dan juga mudah dijangkau itu membuat warga kesulitan untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pendataan dan juga syarat administratif juga maupun prosedur pengaduan, dan dalam banyak kasus warga tidak melek teknologi atau tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang penting tentang hak mereka sebagai calon penerima bansos. Akibatnya proses distribusi ini menjadi tidak inklusif ya, dan cenderung mengabaikan kelompok rentan yang paling membutuhkan. Apalagi lansia mungkin ya, dan tidak punya handphone mungkin ya, dan tidak melek teknologi seperti itu. Baik, di line telepon Teti masih buka lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk memberikan masukannya, keluhannya, dan kita sama-sama menunggu. Kami hanya meneruskan kepada lembaga dinas terkait, namun kami dan Anda sama-sama menunggu konfirmasinya, seperti itu jawabannya ya. Oke, baik. Selamat siang Halo RRI. Selamat masih ada DP unsur pagi. Boleh Bapak, siang, boleh. Dengan siapa di mana? Ibu Teti. Iya. Dari Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka, Tondano. Oke, baik. Bung Maksi, terkait permasalahan bansos nih Bung Maksi. Ya, ini permasalahan ini memang artinya boleh dikatakan masalah klasik dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode pemerintahan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah tuntas, selalu saja ada masalah. Betul sekali itu 4 penelpon tadi ada bilang. Jadi itu harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak-pihak terkait. Tentu kata mulai dari yang terdekat di lingkungan terdekat dari masyarakat yang perlu menerima. Memang betul satu transparansi memang betul sekali. Jadi mesti jujur kata itu yang pendata, dalam hal ini kepala lingkungan, atau kalau di desa itu apa ya, kepala dusun kan atau apa istilah sekarang. Ya, jadi mesti betul-betul jujur dan transparan untuk mendata, dan yang memang layak menerima harus diberikan. Oke, baik Pak Maksi. Iya. Dan itu pertama. Jadi betul sekali ini
apa yang sudah disampaikan. Dan kedua menyangkut ini acara Halo RRI. Jadi tidak apa-apa ini ada mengangkat satu topik tertentu untuk dibahas atau terkait untuk hari berikut. Tapi seperti awal Halo RRI juga apa itu untuk menerima yang dari masyarakat yang untuk disampaikan, dan itu istilahnya nanti bergilir diangkat sebagai topik untuk dibahas terima keluhan dari penelpon untuk apa yang akan disampaikannya. Itu saja Bu Teti. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih Pak Maksi yang ada di Tondano ya. Memang tugas kami Pak ya, karena memang kami layanan publik. Jadi kami harus berganti-ganti topik ya, karena ini sudah deket-deket pembagiannya juga. Itulah kenapa kami mengangkat topik ini ya. Oke, baik. Di belakangnya Pak Maksi yang ada di Tondano, permasalahan bansos ya. Pendataan yang tidak jelas, kurangnya transparansi, bantuan tidak tepat sasaran, dan sulitnya akses informasi. Saya kembali lagi ke line phone. Selamat siang, Halo RRI. Halo. Halo. Iya, selamat siang. Dengan Cliff dari Motoling. Baik, Pak Cliff. Iya, Motoling. Pak Cliff. Ya? Tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Betul, Pak Cliff. Silakan Pak Cliff. Itu tidak ada perubahan. Tidak ada waktunya itu ada trompet Indonesia. Karena sebetulnya begini, sistem yang salah. Kepala jaga itu, kalau di desa itu kepala jaga, Pak. Kalau di kota lingkungan. Dia itu cuma antar sebetulnya itu ada dinas terkait. Dinas sosial atau BPS. Bila perlu ada lembaga independen dalam arti non pemerintah lah begitu. Non partai. Karena sekarang kok ini diskriminasi artinya. Karena warna belang-belang, karena mungkin waktu lalu dia warna abu-abu, dilengser lagi. Begini, pendataannya seperti ini, kan sudah data dari dinas sosial. Terus dia sodorkan ke pemerintah desa, seharusnya bukan seperti itu. Jadi ketika dia baca, oh si Ferdi Cliff, oh dapat tusuk pagi padia, selengser juga. Contoh ya, jadi seharusnya ini ada pembenahan, itu sistem yang tidak benar. Makanya ini ada simpang siur data, dan ada polemik di masyarakat. Istilahnya sosial sudah menyangkut permasalahan sosial di masyarakat. Ada kecemburuan lah begitu. Jadi seharusnya ada lembaga yang betul-betul independen, tidak berpihak dari manapun. Jadi ketika dia keluarkan data, betul-betul itu tidak betul-betul data yang real begitu. Jadi tidak ada lagi kong-kalingkong di dalam situ. Maka dari situ sama dengan warna ini, penguasa. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus tepat sasaran. Jadi sebagai masyarakat tahu persis yang ada di desa atau lingkungan, jaga, orang tahu itu permainan itu seperti apa. Jadi mekanismenya itu memang betul-betul. Sama dengan SPHP, tuh banyak masyarakat yang mengeluh. Kenapa dari dinas pangan itu bawa ke kelurahan atau desa, 4 orang saja 1.000 cuma terjual mungkin 100. Karena banyak yang nggak setuju karena coba logong, bilang ini kok seolah dong mau bawa lagi. Tidak seperti itu. Bagaimana ini pemerintah yang selalu menyampaikan jaga kesehatan supaya orang masyarakat itu tetap sehat. Ternyata orang mau kasih sakit ke masyarakat. Ada beberapa yang so sakit kesiang. Jadi Pak. Kita mau masyarakat tidak boleh seperti itu. Jadi begini. Jadi mudah-mudahan bukan dalam arti kita menyampaikan sebagai masyarakat, jangan pemerintah membohongi masyarakat. Bahaya tuh begitu. Pembohongan publik kan. Jadi ini mekanismenya yang kurang. Harus didata ulang, ditata pemerintahannya seperti apa. Tidak ada lagi partai seperti itu. Harus independen. Itu saya, terima kasih. Baik Pak Cliff, terima kasih untuk Pak Cliff yang ada di Motoling. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap masih dengan masalah klasiknya. Kalau terkait permasalahan bansos ini, klasiknya menurut Pak Cliff ya tetap aja ya ada proses pendataannya yang tidak jelas, kemudian kurangnya transparansinya, bantuan yang tidak tepat sasaran, dan juga sulitnya akses informasi. Dan harus ada perubahan ya, karena bantuan-bantuan ini selayaknya, semestinya harus tepat sasaran. Baik pendengar, dan kita tinggal beberapa menit lagi untuk Halo RRI di edisi hari ini untuk permasalahan bansos. Namun saya masih akan menerima line telepon lagi. Halo RRI, selamat siang. Halo. Halo RRI. Halo. Halo, selamat siang.
Oke, baik, sayang sekali ya. Terputus dan coba saya ke line telepon lagi. Halo RRI, selamat siang. Oke, baik. Di line telepon untuk sisa beberapa menit lagi kita ke depan untuk Halo RRI. Teti masih buka. Langsung saja, selamat siang. Ini sepertinya jaringannya ya. Oke, sayang sekali terputus dan oke, sepertinya kita tinggal 88 menitan lagi ke depan ya untuk Halo RRI terkait dengan permasalahan bansos ini. Dan persoalan klasik ya, karena memang dari 6 penelpon ya, 6 penelpon semuanya terkait dengan pendataan ya, yang tidak jelas, kemudiannya tidak adanya transparansi. Kalau kurang masih mending ya, tapi ini hampir tidak ada transparansinya. Tiba-tiba si A sudah jadi penerima, si B jadi penerima. Sementara dari pengamatan masyarakat sekitarnya bahwa sebenarnya si A sebenarnya tidak bisa. Yang lebih membutuhkan adalah yang si C misalnya, seperti itu ya. Oke, Halo RRI, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan siapa di mana? Billy. Pak Billy. Kebetulan di jalan. Pak Billy lagi di jalan ya, lagi OTW. Pak, kita lagi ngomongin soal permasalahan bansos nih Pak, silakan. Oke, ya. Terkait persoalan bansos mungkin menurut pribadi ya, Bu. Pertama adalah persoalan pemilihan diksi. Nah, pemilihan frasa bantuan ini berimplikasi seakan-akan negara itu membantu masyarakat miskin. Tapi ingat loh, dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara itu bertanggung jawab kepada fakir miskin anak-anak terlantar. Dan dalam konsep hukum yang isunya hak asasi manusia, negara itu tidak berkewajiban untuk membantu, tetapi memenuhi hak asasi manusia. Nah, itu pertama. Persoalan pemilihan frasa atau diksi bantuan. Kedua, terjadinya pergeseran makna pada kalimat bantuan ini. Seakan-akan yang terjadi adalah kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat miskin, tetapi secara konstitusional ini merupakan tanggung jawab konstitusi, tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab negara kepada masyarakat miskin dan anak-anak terlantar atau siapapun yang berhak menjadi penerima manfaat. Karena mengapa ini harus disampaikan? Istilah bantuan nantinya akan mengarah pada kebutuhan hati pemerintah. Nah, nantinya si penerima ini akan menerima itu dengan berpikir bahwa ini memang punyanya negara dan diberikan kepada rakyat. Tetapi harus ingat, bantuan sosial ini diambil dari pajak rakyat juga. Dan itu diatur lewat mekanisme-mekanisme perundang-undangan. Artinya, rakyat miskin yang menerima bantuan ini sebenarnya adalah penerima hak, bukan penerima bantuan. Itu pertama. Dan memang persoalan bansos ini dari tadi saya mendengar beberapa penelpon, itu memang real di lapangan. Ada tidak transparansinya data-data dan siapa yang berhak untuk menerima dan tidak. Ini memang akhir permasalahannya ada pada watak-watak koruptif yang memang sudah menjadi kultur ya di bangsa kita. Karena memang data KPK saja itu potensi kerugian bansos itu hampir mencapai 900 M dikorupsi oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu dari saya persoalan bansos ini ada pada pemilihan diksi, kedua ada pergeseran makna dalam konteks bantuan sosial, dan ketiga harus adanya reformasi mental agar supaya sifat-sifat koruptif dalam sistem tubuh pemerintahan ini bisa segera dihilangkan. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bill yang lagi mobile ya. Dan akhirnya pendengar sepertinya untuk Halo RRI saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Untuk penelpon yang terakhir hampir seperti keluhan namun lebih banyak ke pernyataan. Tidak apa-apa dengan pergeseran makna ya yang terkesan bantuan, tapi harusnya memang itu menjadi kewajiban dari pemerintah. Tapi
dikatakan bantuan. Harusnya bukan bantuan tetapi hak. Ya, hak dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Bil, pemilihan diksi yang harus diperhatikan. Dan akhirnya pendengar, fenomena permasalahan bansos ini yang ada di Indonesia, di Sulawesi Utara ya, khususnya sesungguhnya mencerminkan tantangan besar sebenarnya dalam pembangunan sosial modern. Bagaimana menghadirkan kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan berkeadilan. Dan bansos yang tepat sasaran, transparan dan juga mudah diakses, itu bukan sekedar simbol kesejahteraan, tetapi melainkan fondasi moral bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan juga berkeadilan, sebagaimana diamanatkan ya dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya pendengar, membangun sistem bansos yang adil, transparan dan juga partisipatif ini bukan hanya sekedar tantangan yang administratif, melainkan juga tanggung jawab moral dan juga politik. Nah, ini akan menjadi ukuran sejauh mana negara benar-benar hadir dan juga berpihak kepada rakyat kecil. Hanya melalui tata kelola yang bersih, terbuka dan juga akuntabel, maka cita-cita dari sila kelima kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam artian yang sesungguhnya. Dan bukan hanya sekedar janji di atas kertas, tetapi juga kenyataan yang dirasakan oleh setiap warga, terutama mereka yang hidup di batas ketidakmampuan dan juga keterpinggiran. Saya Titi Bahagia, kita akan jumpa lagi untuk topik-topik kita berikutnya di Halo RRI. Sampai jumpa. Merajut budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara.